Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh dilawat lagi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah kepada kami pribadi lepas pribadi, kiranya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, terutama di dalam kami menghadapi situasi saat ini. Boleh menjadi penopang di dalam kehidupan kami, dan kami boleh terus berjalan di dalam kebenaran-Mu, memiliki pengharapan dan kekuatan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, secara khusus Jemaat Gereja Kristus Bandung. Semoga kita semua sehat senantiasa. Saya sangat terharu karena seumur hidup saya, hari ini adalah pertama kalinya saya mengalami, disarankan, dinasehatkan untuk tidak beribadah di gereja secara bersama-sama karena merebaknya virus corona yang berbahaya dan dapat ditularkan melalui suatu komunitas. Biasanya dulu saya ditegur oleh orang tua saya kalau dengan tidak sengaja saya tidak beribadah di gereja bersama dengan saudara-saudara seiman yang lain. Namun kita tetap bersuka cita karena pada hari ini kita tetap bisa bersekutu dengan semua orang percaya di seluruh muka bumi ini pada hari Minggu ini, dan secara khusus seluruh jemaat Gereja Kristus, walaupun melalui ibadah online di rumah masing-masing. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang sungguh luar biasa, yang tentunya akan membekali kehidupan kita semakin kuat di dalam Tuhan. Bacaan Alkitab kita dari Yesaya 30 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, "Bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat." maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, "Kami mau mengendarai kuda tangkas." maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia di dunia ini pasti mendambakan hidup yang berbahagia, karena memang Tuhan menciptakan manusia untuk berbahagia. Tidak ada satu manusia pun yang ingin hidupnya menderita. Dengan keadaan seperti sekarang ini, masih mungkinkah kita untuk bersuka cita
di tengah-tengah duka cita yang dialami oleh bangsa kita. Lalu apa sebenarnya yang menjadi sumber kebahagiaan atau sumber sukacita yang sejati bagi manusia? Pada bacaan kita saat ini, khususnya di dalam kitab Nabi Yesaya menggambarkan bagaimana bangsa Israel memiliki rasa kebahagiaan, rasa sukacita yang semu. Karena apa? Karena mereka mengejar sukacita dengan kekuatan mereka sendiri. Bangsa Israel tidak ingat lagi siapa mereka sebenarnya. Mereka tidak ingat lagi bahwa mereka adalah bangsa pilihan Allah. Mereka melakukan segala sesuatu untuk kepuasan, kesuksesan, dan kebahagiaan mereka sendiri. Dan agama hanya menjadi suatu rutinitas belaka, bukan menjadi satu wadah bagi mereka untuk semakin intim dengan Tuhan. Mereka selalu mengejar-ngejar kebahagiaan dari sumber dunia ini. Mereka mengandalkan orang-orang kuat. Mereka mengandalkan relasi mereka. Mereka mengandalkan harta kekayaan mereka untuk mencapai kebahagiaan. Namun apa yang mereka alami? Apa yang mereka rasakan? Apakah mereka berbahagia? Ya, mungkin untuk sementara. Namun firman Tuhan jelas berkata bahwa kebahagiaan mereka hanyalah sesuatu yang sia-sia, kebahagiaan yang semu semata. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hal pertama yang mau kita lihat, mengapa bangsa Israel sampai tidak bisa memiliki kebahagiaan sejati di dalam kehidupan mereka. Kita mau melihat bersama-sama adalah teguran Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Mari kita buka Alkitab kita, Yesaya 30 ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ini adalah suatu hal yang dibukakan Tuhan kepada mereka. Tuhan berkata, dengan bertobat, apa artinya Bapak Ibu Saudara? Ketika bangsa Israel mengalami teguran dari Tuhan, ketika bangsa Israel mengalami disiplin dari Tuhan, ketika bangsa Israel diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami kesulitan demi kesulitan hidup, tetapi firman Tuhan berkata bahwa mereka tidak bertobat. Karena itu Tuhan katakan dengan bertobat. Tetapi mereka tidak bertobat. Dan di sini firman Tuhan katakan juga dengan tinggal diam. Tetapi mereka tidak tinggal diam. Mereka tidak bertobat karena itu hati mereka gelisah. Dan karena hati mereka gelisah, mereka mencari solusi bagi diri mereka sendiri. Dan di sini dikatakan mereka tidak tinggal diam. Mereka melakukan berbagai cara untuk mencapai keselamatan dengan kekuatan mereka sendiri. Padahal firman Tuhan berkata, kalau mereka ingin selamat, maka mereka hanya perlu untuk bertobat. Mereka tinggal diam dan mereka tinggal tenang. Mengapa mereka bisa mengalami hal yang demikian? Di dalam ayat yang ke-15 ini berkata, karena hati mereka tidak percaya kepada Tuhan. Di sini firman Tuhan sangat jelas berkata bahwa ketika mereka bertobat, mereka tinggal diam dan mereka tinggal tenang, maka disitulah kekuatan mereka. Namun bagaimana respon bangsa Israel saat itu, khususnya umat yang ada di kota Yerusalem? Firman Tuhan katakan, kamu enggan melakukannya. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, bangsa yang tidak mau bertobat itu? Di ayat yang ke-16 dikatakan, kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada waktunya bagi kita ketika Tuhan menyuruh kita untuk pergi dan berperang. Tetapi ada waktunya bagi kita, Tuhan menyuruh kita untuk tinggal diam. Mengapa kita perlu untuk tinggal diam? Ada banyak hal, ada banyak berkat rohani bagi kita ketika kita tinggal diam di hadapan Tuhan. Ketika kita tenang teduh di hadapan
Tuhan. Ketika orang Israel tidak mau duduk diam dan mengintrospeksi diri mereka, itulah yang membuat mereka sulit untuk mengenali bagaimana relasi mereka dengan Tuhan sudah rusak. Dan mereka sebenarnya perlu untuk bertobat. Mereka tidak ada waktu untuk tenang teduh di hadapan Tuhan, mengintrospeksi diri mereka sehingga mereka tahu mereka saatnya harus bertobat. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bukan hanya untuk orang berdosa Tuhan meminta untuk tinggal tenang sehingga bisa mengintrospeksi diri, tetapi untuk orang percaya pun Tuhan mau supaya orang percaya berdiam diri, tenang teduh di hadapan Tuhan. Dan memang Tuhan seringkali mengizinkan situasi-situasi tertentu bagi orang percaya untuk tenang teduh, untuk duduk diam, untuk mendengarkan suara Tuhan dengan jernih, dengan jelas. Ada banyak berkat rohani yang Tuhan siapkan ketika seseorang mau tinggal diam, tenang teduh di hadapan Tuhan. Di dalam Keluaran pasal 14 ayat yang ke-14, Tuhan menyatakan kepada Musa bahwa bangsa Israel tidak akan kuat melawan musuhnya, tetapi Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ketika satu situasi tertentu Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita yang tidak memungkinkan kita untuk berperang dengan kekuatan kita, maka Tuhan mau supaya kita berdiam diri. Kita berdiam di hadapan Tuhan dan kita akan melihat Tuhan akan berperang untuk kita. Dan kita bukan hanya diam saja tidak berbuat apa-apa, tetapi bangsa Israel berdiam dan mereka menyaksikan Allah. Mereka berdiam dan mereka berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat ini ketika Tuhan menyuruh kita untuk berdiam, mari kita ambil langkah. Tidak seperti bangsa Israel. Mereka melawan situasi yang ada, padahal memang Tuhan mengizinkan mereka untuk berdiam diri. Bahkan Tuhan menyuruh mereka untuk berdiam diri. Mari saat ini, ketika memang Tuhan mengizinkan kita untuk diam, stay at home, kita berdiam di rumah. Ada banyak berkat Tuhan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Paling tidak kita akan melihat Tuhan berperang untuk kita. Dan kita akan diam. Diam dalam arti kita memperhatikan Allah. Kita berdoa. Kita menopang orang-orang yang memang Tuhan panggil untuk tidak berdiam diri. Para tim medis mereka harus bekerja. Aparat pemerintah mereka harus bekerja. Dan memang kalau kita harus berdiam di rumah, maka marilah kita berdoa untuk mereka. Marilah kita memandang Allah. Marilah kita melihat mujizat Allah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Saat ini adalah saat yang terindah bagi kita. Untuk kita mengintrospeksi diri kita. Kalau kita perlu bertobat, maka marilah kita bertobat. Marilah kita mendoakan bangsa ini supaya bertobat kepada Tuhan. Kalau kita perlu berdiam, marilah kita berdiam. Karena di dalam diam dan tenang, di situ terletak kekuatan kita. Mari kita berdiam. Mari kita tetap tinggal tenang. Dan mari tetap kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Jangan enggan, mari kita ambil langkah. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi ketika bangsa Israel tidak mau mendengarkan Tuhan? Di ayat yang ke-17 dikatakan, 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari sampai kamu ditinggalkan. Seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita tidak berjalan di dalam panggilan Tuhan, ketika kita tidak berjalan di dalam rencana Tuhan, maka apapun yang kita lakukan, dengan kekuatan apapun yang kita punya, maka semuanya akan gagal. Semua kekuatan yang dikerahkan tidak akan bisa menghasilkan apa-apa. Bapak Ibu Saudara, ketika memang Tuhan mau kita berdiam dan kita menantikan Tuhan, kita memandang Tuhan, kita melihat Tuhan, kita menunggu Tuhan, kita menunggu pertolongan Tuhan, maka
berdiam dirilah. Karena Tuhan pasti akan melakukan hal yang luar biasa pada waktunya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mungkin sampai saat ini kita sedang di dalam penantian kita. Mungkin kita berkata di dalam hati kita, sampai kapan situasi akan begini? Tuhan, sampai kapan Engkau akan memulihkan kami? Engkau akan memulihkan negeri ini. Sampai kapan wabah virus corona ini akan pergi dari kami? Ayat yang ke-18, di sana janji Tuhan berkata, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini ada kata yang menyatakan Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Artinya adalah ada saat Tuhan yang akan Ia tunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ada saat Tuhan, ada waktu Tuhan. Kadang-kadang waktu Tuhan kita tidak bisa mengerti, tetapi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Pada saatnya Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ada saatnya kita akan melihat perbuatan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Saat ini Tuhan sedang bekerja untuk kita. Namun mungkin pekerjaan tangan Tuhan belum sempurna dilihat oleh mata kita. Tapi ada saat Tuhan di mana Tuhan akan menunjukkan kepada kita. Di ayat yang ke-18 selanjutnya berkata bahwa sebab itu Ia akan bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jika saat Tuhan itu tiba, pada saatnya kita akan melihat Tuhan bangkit dan kasih sayang Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Karena dikatakan Tuhan adalah Allah yang adil. Dia tidak akan mungkin berbuat yang jahat kepada kita. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, berbahagialah, bersukacitalah. Di dalam bahasa aslinya dikatakan, diberkatilah semua orang yang menanti-nantikan Tuhan. Semua orang yang berdiam diri. Semua orang yang berhenti sejenak dari rutinitasnya dan memperhatikan Allah, memperhatikan karya Allah, mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada tangan Allah. Ketika dengan kekuatannya dia tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah Allah yang adil dan Tuhan akan melakukan keadilan di dalam kehidupan umatnya. Ayat yang ke-19 sungguh menjadi pengharapan bagi kita semua. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Bapak Ibu Saudara, kalau karena hal ini kita menangis, kalau karena virus ini, pandemi ini, dunia menangis, kalau saat ini kita harus tinggal di rumah dengan semua keterbatasan yang ada dan kita menangis, tapi Tuhan berkata bahwa kita tidak akan terus-menerus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru. Bapak Ibu Saudara, di masa diam ini, ketika kita tinggal tenang di hadapan Tuhan, maka firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Maka marilah kita berseru-seru saat ini kepada Tuhan. Karena pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyayangi kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dan firman Tuhan berkata ketika kita datang kepada Tuhan, kita berdiam diri, kita tenang teduh di hadapan Tuhan,
Kita tundukkan kepala kita tekukkan lutut kita angkat tangan kita angkat hati kita, dan kita berseru kepada Tuhan. Maka firman Tuhan berkata bahwa Ia akan mendengarkan teriakmu, Ia akan menjawab. Bapak Ibu Saudara, ada waktu Tuhan bagi kita akan melihat bagaimana dahsyatnya Tuhan menjawab setiap seruan kita. Karena itu mari dari rumah kita masing-masing kita mau berseru kepada Tuhan, kita mau berteriak kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan setiap seruan dan teriakan kita. Tuhan menghitung setiap air mata kita, bahkan Tuhan menyimpan di dalam kirbatnya, dan bahkan air mata kita itu menjadi satu persembahan yang harum kepada Tuhan. Hanya ketika kita tenang teduh, kita meninggalkan setiap rutinitas kita mau berlutut di hadapan Tuhan, kita mau bertelut di hadapan Tuhan, kita mau angkat hati kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saat ini Tuhan memanggil kita untuk tinggal diam, Tuhan memanggil kita untuk tinggal tenang, Tuhan memanggil kita untuk berseru kepada Tuhan, maka mari kita lakukan panggilan Tuhan. Karena disitulah letak kekuatan kita saat ini. Kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan bahwa apa yang Tuhan lakukan itu baik di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat satu janji Tuhan yang terakhir bagi kita saat ini. Bagi setiap orang yang mau berdiam diri di hadapan Tuhan dan mau menanti-nantikan Tuhan. Yesaya pasal yang 40 ayat 30 dan ayat yang ke-31 berkata, orang-orang muda menjadi lesu, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Kita adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dan kita semua akan mendapatkan kekuatan yang baru demi kekuatan yang baru untuk melewati hari lepas hari di dalam penantian kita akan Tuhan. Apa yang kita nantikan saat ini? Kita nantikan kita bisa beraktivitas lagi. Kita menantikan anak-anak bisa sekolah lagi. Kita menantikan usaha kita bisa berjalan dengan lancar. Kita menantikan orang-orang yang kita kasihi semua kembali sehat, semua kembali pulih. Kita menantikan kota kita kembali pulih. Kita menantikan negara kita menjadi sehat kembali. Kita menantikan semua yang kita sudah lewati itu bisa berjalan dengan lancar. Mari kita serahkan semua penantian kita itu kepada Tuhan. Tuhan yang sanggup memberikan kita kekuatan. Tuhan yang sanggup memberikan kita pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua di dalam kita menghadapi pandemi ini, di dalam kita menghadapi situasi saat ini. Biar kita bertelut di hadapan Tuhan, kita tenang teduh, kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat sekalian, mari kita mau berdoa. Kita mau naikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa untuk gereja kita, untuk seluruh jemaat kita. Kita mau berdoa untuk pemerintah, khususnya untuk tenaga medis, untuk Departemen Kesehatan, untuk TNI yang juga bekerja, untuk aparat pemerintah lainnya yang mendukung saat ini untuk pemulihan negeri kita. Kita mau berdoa untuk seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia ini. Biarlah kita semua boleh diberikan kekuatan, kesehatan, boleh dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh beribadah Tuhan walaupun secara online.
Kami bersyukur untuk kasih setiamu bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kecukupan sampai dengan hari ini. Terima kasih untuk kesehatan yang kami miliki sampai saat ini. Biarlah Tuhan Engkau terus memberkati kami. Kami berdoa juga untuk gereja kami Tuhan. Meskipun saat ini kami belum bisa mengadakan kegiatan di gedung gereja bersama-sama Tuhan. Meskipun saat ini kami belum bisa melakukan kegiatan secara bersama-sama di gedung gereja kami atau di rumah-rumah jemaat. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami, dan persekutuan yang indah di antara kami tetap terikat erat. Tuhan, Engkau memberkati Tuhan untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, untuk semua penatua, untuk semua kami jemaat Tuhan. Berikan kesehatan kepada kami, berikan kekuatan kepada kami untuk kami menghadapi pandemi ini Tuhan. Tuhan Yesus, biar gereja Kristus Bandung boleh terus bertumbuh meskipun kami berjauhan Tuhan saat ini. Meskipun kami belum bisa berkumpul dan bersekutu saat ini Tuhan. Berkati seluruh jemaat dengan kesehatan. Pagari kami semua dengan malaikat surgawi. Sertai kami semua Tuhan. Lindungi kami semua Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan. Dan kami menyerahkan untuk seluruh aparat pemerintah kami. Mulai dari Presiden Joko Widodo Tuhan, beserta seluruh jajaran, para menteri Tuhan. Dan terutama kami berdoa Tuhan untuk Departemen Kesehatan. Kami berdoa untuk seluruh rumah sakit yang ada. Kami berdoa untuk para medis yang ada Tuhan. Engkau berikan kekuatan kepada mereka. Pagari mereka Tuhan. Berikan kesehatan kepada mereka. Berikan tenaga yang ekstra kepada mereka untuk bekerja Tuhan. Untuk menangani pandemi yang kami alami karena virus corona ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh pasien yang dirawat dengan status positif atau ataupun Tuhan dengan PDP Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau pulihkan, Engkau sehatkan, Engkau kuatkan mereka Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan, jamah mereka Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah bumi Indonesia ini Tuhan, boleh lalu Tuhan dari virus ini Tuhan, boleh lalu Tuhan dari pandemi ini Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh dunia juga Tuhan, biarlah kami boleh sehat kembali, dunia ini boleh sehat kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh gereja Tuhan, baik yang beribadah di gereja saat ini Tuhan, pagari mereka, Tuhan lindungi mereka, maupun setiap kami yang beribadah di rumah Tuhan. Biar Tuhan Kau memberkati, tetap kami akan menikmati firman Tuhan, kami akan menikmati berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau memberkati seluruh kami Tuhan, dengan kasih sukacita dan damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah doa syafaat kami Tuhan. Kami hanya mau bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jauhkanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekian ibadah kita pada saat ini. Kiranya semua kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita mau terima berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai dan memberkati kita semua, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita yang percaya katakan, amin.